Seorang lelaki kurus berjalan di lorong sunyi, tanpa bicara, tanpa kata-kata, bernikah tebal. Bahasa adalah gerak tubuhnya, hanya yang peka dapat menangkap pesannya. Dia sahabatku, pemberi inspirasiku. Dia saudaraku, wangi Hud. Ulang lagi. Dia sahabatku, pemberi inspirasiku. Dia saudaraku, wangi Hud. Main Tris. Lelaki kurus berjalan di lorong sunyi, tanpa bicara, tanpa kata-kata, bermikap tebal. Bahasa adalah gerak tubuhnya, hanya yang peka dapat menangkap pesannya. Dia sahabatku, pemberi inspirasiku. Dia saudaraku, semua wangi Hud. Dia sahabatku, terus semua pemberi inspirasiku, pemberi inspirasiku. Dia saudaraku, dia saudaraku, wangi Hud. Sekali lagi tuan, tepuk tangan. Dia sahabatku, pemberi inspirasiku. Dia saudaraku, semua wangi Hud. Dia saudaraku, teriak wangi Hud. Dia saudaraku yang keras, wangi Hud. Luar biasa, Wanggiku. Jadi kamu sudah diaku sebagai Wanggiku, sudah menjadi milik semua. Jadi sudah milik semua karena semuanya sudah melafalkan mantra Wanggiku. Oke, saya akan bacain beberapa puisi dari Rumi yang berkaitan dengan gerak manusia mengalami perputaran dari tidak ada, kemudian kembali ke tiada.
Rumi itu tarekatnya keren karena dia berspiritualitas, tetapi di antaranya itu dengan menari, dengan menghayati tubuhnya. Menghayati tubuhnya dia berputar. Konon dasarnya adalah menghayati tubuh sehingga dia bisa menyadari bahwa tubuh ini bisa tidak ada, bisa ada, kembali tidak ada, kembali ada, dan seterusnya. Tubuh ini selalu jadi masalah dalam spiritualitas karena tubuh ini selalu dianggap sebagai penyebab kekacauan. Misalnya nafsu seks itu pasti karena kita punya alat kelamin. Kalau nggak ada alat kelamin, nggak mungkin kita punya nafsu seks. Karena itu kita sering atas nama agama membenci tubuh. Tubuh kan kita benci kadang-kadang. Kita misalnya jatuh cinta karena mata kita pasti. Kalau nggak punya mata nggak mungkin kita jatuh cinta. Nah karena itu tubuh selalu bermasalah. Tetapi kalau kita lihat dalam sholat itu diawali dengan bersuci, tubuh kita juga yang dibersihin, tetapi sebenarnya hati kita yang dibersihin. Jadi satu sisi tubuh itu dalam spiritualitas menjadi penghalang, sisi lain menjadi jembatan. Nah, Rumi melatihkan agar tubuh kita menjadi jembatan menuju spiritualitas. Menghayati tubuh membuat kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Oke. Tuhan berada di mana-mana, Dia juga hadir dalam setiap gerak. Namun Tuhan tidak bisa ditunjuk ini dan itu. Kalimat selanjutnya itu sebenarnya mestinya nggak ada juga, kita sudah ngerti. Karena Tuhan ada dalam gerak, maka kita nggak bisa sebutin ini Tuhan, itu Tuhan. Karena Dia ada selalu dalam gerak. Tapi kalimat selanjutnya itu menjadi penting karena kadang-kadang kita mengkerangkeng Tuhan hanya ada di satu titik misalnya, tapi tidak ditemukan pada titik lain. Tuhan hanya ada pada kiai tapi tidak pada Wanggi misalnya. Padahal pada Wanggi, pada Trisno, pada Ferry mestinya ada Tuhan karena ada gerak kreativitas itu. Sekali lagi, Oke, saya cuma punya kelebihan membaca Rumi saja. Silakan. Dustamu adalah tubuh yang fana ini. Kebenaranmu adalah ruh ilahiyah. Dustamu adalah tubuh yang fana ini. Kebenaranmu adalah ruh ilahiyah. Ini agak dalam. Rumi. Dalam. Gimana cara menjelaskannya? Kira-kira kayak gini. Kamu punya imajinasi tadi. Imajinasi itu adalah ruh ilahiyah tadi. Kemudian imajinasi itu membuat tubuhmu bisa melakukan sesuatu yang baru, yang bisa dikenang. Kayak tadi ketika inspirasi begini kayak gitu. Saya nggak ngerti sih. Bener nggak kayak tadi? Itu inspirasi. Kemudian peka dia kayak gini-gini ini. Itu membuat gerakan tubuh yang fana menjadi abadi karena ada imajinasi. Tapi nanti ada beberapa puisi Rumi tentang gerak. Kita akan tanya lagi pada Wanggi deh. Gimana Wanggi perasaanmu setelah kamu terus menerus ada di jalan ini? Senang, merasa nyaman, merasa dapat pengakuan. Ya itu yang disebut semuanya ada. Ada semua. Apa itu yang tadi disebut itu saya nggak ngerti. Gimana itu? Ya jadi salah satunya yang disebutkan itu hadir ya, pelan-pelan hadir. Karena memang yang saya yakini adalah ketika saya melakukan satu gerakan, nah itu ribuan tafsir atau ribuan suara itu pasti sampai gitu.